saudaraku seiman dan seakidah. Bicara tentang khilafah, pertanyaan yang sering sekali muncul adalah tentang apakah itu mungkin ada kemungkinan bisa kembali tegak, ya? Yang menunjukkan bahwa di sini muncul keraguan, bahkan keraguan yang pasti sehingga bisa kemudian mengatakan bahwa itu tidak mungkin tegak, ya. Dan pendapat-pendapat yang begini ini semuanya itu mendasari pendapat mereka itu dari melihat fakta yang terjadi, yang ada saat ini. Semuanya itu terlihat adalah fakta-fakta yang sangat menyulitkan bagi tegaknya kembali khilafah, dan bahkan bukan sangat menyulitkan saja sehingga kemudian sebuah kemustahilan akan tegaknya kembali khilafah. Itu dia, karena sandaran itu adalah sandaran fakta, ya. Nah, kita sebagai seorang muslim, kita memang tidak menafikan fakta, tapi bagi kita kaum muslim, fakta itu tidak menjadi sandaran utama ketika kita memutuskan sesuatu. Sandaran utama bagi kita adalah dia perintah ataupun larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran ada beberapa kriteria yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita kaum muslim. Pertama itu kriteria ketika Allah menyebut inil hukmu illa lillah, yang berhak membuat hukum itu hanyalah Allah. Berarti di sini Allah menafikan hukum-hukum lain dan mencela hukum-hukum lain itu, karena Allah sudah menetapkan pembuat hukum itu hanyalah Allah. Dan kemudian ada semacam celaan, ya, kepada orang-orang yang tidak mau menjadikan Allah sebagai pembuat hukum bagi mereka. Afa hukmal jahiliyati yabghun, ya, apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Waman ahsanu minallahi hukman, ya, liqaumi yuqinun, ya. Siapakah yang lebih baik untuk membuat sebuah hukum selain Allah bagi orang-orang yang yakin, ya. Jadi ada celaan, ya. Dan kemudian bukan cuma celaan, ada juga ancaman, ya. Ancaman bagi mereka yang tidak mau menjadikan Allah sebagai pembuat hukum bagi mereka, ya. Wa lam yahkum bima anzalallah ulaika humul, ya. Itu ada 3 ayat, ya, yang hampir berurutan di Al-Maidah. Itu barang siapa yang tidak mau berhukum dengan apa yang datangnya dari Allah, ya, maka mereka faulaika humul, ya, maka mereka itu termasuk orang-orang yang pertama kafir, ya, kafirun, kemudian kedua zalimun, orang-orang zalim, kemudian orang-orang fasikun. Jadi ada perintah yang kemudian di situ ada celaan bagi orang yang tidak mengikuti perintah itu, dan kemudian ada ancaman, ya. Nah, kita tahu dalam Islam, ketika ada penentuan sesuatu itu hukumnya, apakah dia masuk di antara 5 ahkamul khamsah, ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, ya. Untuk menetapkan ini, kita lihat kriteria dari perintah-perintah maupun larangan dari Allah, ya. Apabila ada perintah Allah dan perintah itu perintah yang tegas, ya, tidak ada keraguan lagi tentang itu, seperti inil hukmu illa lillah, hak membuat hukum itu hanya Allah, ya udah, ya, tidak ada keraguan lagi bahwa kita boleh membuat hukum sendiri lagi, ya. Nah itu maka kemudian sesudah ada perintah yang tegas itu, ada celaan dan ada ancaman bagi orang-orang yang melanggarnya, ya. Maka ini masuklah kategori wajib. Dan bagaimana implementasian inil hukmu illa lillah ini, pembuat hukum itu hanya Allah, gitu, ya. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah sebagai uswah, ya. Beliau itu uswah bagi kita, ya, teladan, contoh bagi kita, ya. Tentunya beliau tidak akan membiarkan kita meraba-raba bagaimana caranya agar memang Allah itu yang pembuat hukum, ya.
beliau kemudian mencontohkan dengan menegakkan sebuah institusi negara, ya, karena negara itulah penerap hukum, ya, di Yathrib atau Madinah dulu dengan Daulah Islamiyah di Madinah, dan kemudian wafatnya beliau itu bertukar namanya menjadi Daulah Khilafah di masanya para Khulafaur Rasyidin, dan itu berlanjut terus, ya, masa Bani Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah, ya. Dan itulah bentuknya, bentuk yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian karena tadi ini ada contoh dari Rasulullah, kemudian ada memang itu dia terlihat dia itu memenuhi syarat, bahwa kemudian para ulama 4 mazhab mereka semua sepakat bahwa untuk menegakkan mengangkat seorang khalifah yang dia itu akan menerapkan tadi hukum itu, menjadikan Allah sebagai pembuat hukum, menerapkan hukum dari Allah semuanya, itu wajib hukumnya. Ketika ada sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia, pada kita lah kaum muslim, ya, maka itu pasti sesuatu yang bisa kita lakukan. Aneh kalau Allah mewajibkan sesuatu kepada kita, sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan, ya. Allah menyatakan bahwa la yukallifullahu nafsan illa usaha, ya. Allah tidak membebani diri seseorang itu, ya, kecuali pada batas yang sanggup dilakukan. Jadi dari sini mengangkat seorang khalifah, yang artinya kalau udah khalifah itu diangkat berarti kan dia harus ada negaranya, ya. Untuk apa diangkat seorang presiden kalau negaranya tidak ada umpamanya? Ya, khalifah itu harus ada negaranya. Negara itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin dan para khalifah-khalifah sebelumnya adalah Daulah Khilafah, ya. Jadi kalau kita melihat dari sini, ya, ini pasti bisa kita lakukan. Tidak ada keraguan lagi seharusnya bagi kita bahwa ini bisa kita lakukan. Bagaimana dengan fakta-fakta ini, ya? Fakta itu adalah sesuatu yang secara logika kita itu terlihat, dan kemudian mungkin secara logika kita itu akan sulit, kita akan kesulitan untuk menemukan bagaimana cara untuk agar tegaknya kembali khilafah ini, ya. Tapi alhamdulillah lagi kepada kita, Rasulullah sudah meninggalkan kepada kita bukan cuma berdirinya Daulah Islamiyah di Madinah, tapi meninggalkan metode, ya, bagaimana cara beliau itu menapak dari tahapan ke tahapan sehingga kemudian tegak kembali khilafah itu, ya, atau Daulah Islamiyah tadi, ya. Dan itulah yang kita ambil. Kalau kita bicara tentang fakta, kemustahilan kita saat ini masih kecil dibanding kemustahilan di masa Rasulullah. Bisa kemudian kemustahilan Rasulullah bisa menegakkan Daulah Islamiyah di Madinah itu, ya. Kondisi waktu itu beliau sahabat, ya, baru, ya, masih di bawah jumlah 100 orang itu kan di Mekah waktu itu, ya. Dan kondisi beliau terancam, bahkan sudah ada rencana untuk membunuh beliau. Beliau tidak punya kekuatan apa-apa. Pada titik ini semestinya kalau tadi kita melihat fakta sebagai sandaran kita untuk mengatakan itu mungkin tidak mungkin, kita akan sampai kepada kesimpulan tadi, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin Rasulullah untuk menegakkan Daulah Islamiyah itu dalam waktu yang sangat singkat, ya. Dan itu terjadi, ya, itu terjadi. Jadi ini menunjukkan bahwa fakta itu adalah sesuatu sandaran, walaupun dia memang kita tidak boleh mengabaikannya, tapi itu adalah sandaran yang lemah ketika kita menyandarkan diri kita kepada iman, keyakinan. Karena ada di sini faktor campur tangan Allah, ya. Nasrullah, pertolongan Allah. Jadi itu, ya. Kemudian kita ini di closing lagi oleh Rasulullah dengan sabda beliau dalam sebuah hadis dari riwayat Ahmad, Imam Ahmad, ya, disebutkan itu. Agak panjang hadisnya, saya kayak yang terakhir aja.
tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Ya. Jadi ini hadis tentang 5 jenis kepemimpinan bagi kaum muslim dari masa Rasulullah sampai hari kiamat kelak, ya. Dan itu di terakhir itu Rasulullah mengatakan kepemimpinan terakhir itu nanti summa takunu khilafatan ala minhajin, maka akan kembali ada khilafah yang mengikuti metode Rasulullah, ya. Jadi rangkaian ini sudah ditutup oleh Rasulullah. Kalau masih ada bingung begini, ya ini sudah ditutup oleh Rasulullah. Jadi pertanyaannya, ketika Rasulullah sudah menutup begini, masihkah kita ada ruang bagi kita untuk itu nggak mungkin, itu nggak mungkin, itu berat, itu nggak mungkin, nggak ada, ya. Sudah tidak ada. Karena itu berarti pertama, kalau kita merasa nanti penegakan khilafah itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi, pertama kita sudah seuzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Karena Allah mewajibkan kepada kita melakukan sesuatu yang tidak sanggup kita lakukan. Kemudian keduanya kita ingkar kepada tadi itu sunnah Rasul, ya. Rasul sudah mengatakan akan tegak kembali, kita kemudian mengatakan tak mungkin. Nah, itu kan. Jadi ada dua hal di sini yang kita kita menyelisihi Allah dan menyelisihi Rasul, ya. Ini perbuatan yang bukan tabiat seorang muslim, ya. Itu maka seharusnya, ya, keyakinan seorang muslim itu akan kembali tegaknya khilafah itu adalah keyakinan yang pasti, ya, tidak ada keraguan, pasti itu akan tegak. Siapa yang akan bisa menegakkannya? Ya siapa saja. Yang penting mereka itu berjuang menegakkannya. Karena Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Jadi ini perubahan untuk menjadi khilafah ini kan perubahan, ya. Maka Allah mengatakan Allah tidak akan merubah, ya, kondisi suatu kaum, ya. Ketika kita sedang tidak dalam khilafah ini, kondisi kita ini tidak akan Allah robah menjadi menuju khilafah hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kemudian mereka lebih dulu berupaya, ya, untuk mengubah apa yang ada pada mereka ini. Jadi di sini butuh ada orang-orang yang berjuang, baru kemudian Allah turunkan pertolongannya, sehingga sesuatu yang nampak mustahil bisa terjadi, ya. Kalau kita berkaca seperti ke Nabi Nuh alaihissalam, ketika diperintahkan membuat perahu besar di pegunungan, wilayahnya itu wilayah yang agak tinggi, tidak ada laut di sekitar itu, sungai aja pun tidak ada yang besar. Kalau kita hanya menjadikan fakta sebagai kita akan merasa ini sesuatu perintah yang tidak masuk logika, ya. Untuk apa perahu itu, ya? Untuk apa ini semua, ya? Tapi Nuh alaihissalam ketika sudah ada dari Allah sesuatu itu, fakta-fakta itu kemudian tidak lagi menjadi satu-satunya dasar bagi dia berpikir. Dasar itu adalah ini perintah Allah, saya laksanakan. Mau apapun nanti yang terjadi, ya nantilah. Pokoknya sudah diperintahkan saya begini. Jadi kita pun demikian, ya. Ketika sudah ada demikian ini, ya ini perintah dan wajib itu, ya kita kerjakan. Persoalan tadi itu Nuh itu kapan dia banjirnya, kapan apanya, dia enggak ini bukan urusan dia. Nah, kita pun kapan nanti tegaknya khilafah ini, apakah setahun, 10 tahun, 100 tahun, ya itu bukan urusan kita. Yang penting ini sudah disampaikan kepada kita kewajiban ini, ya udah kita bergerak untuk mengerjakannya. Berpikirlah dengan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.